Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah wal karamah was salamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa awjaba 'alaina al amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Bapak Haji Muhammad Kasiruddin, yang kami hormati Kepala Kelurahan Kuangan atau yang mewakili, yang kami hormati jamaah calon haji yang di sini ada 13 nih. Masya Allah, luar biasa nih. Niki kula absen nih. Bapak Supardi, Ibu Sri Pamuji, Bapak Sariman, Ibu Murtasiana, Bapak Dr. Akhiruddin Timura, Ibu Dr. Anindita Setioningrum, Ibu Nok Fatiyah, Ibu Sri Endang Pamularsih, Bapak Bambang Srianto Raharjo, Bapak Ahmad Fuadi, Ibu Nani Sulistiorini, Ibu Supriyati Ningsih, Dr. Hendro Kurniawan. Masya Allah, mudah-mudahan dimudahkan ketika hendak berangkat haji, diberi keselamatan kesehatan sampai di Makkah insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk sama-sama berkumpul, sama-sama bermajelis, berbagi pengalaman, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, khususnya yang calon haji, luar biasa. Bapak Ibu ini termasuk yang sangat beruntung. Insya Allah mudah-mudahan diberi kelancaran berangkat hajinya. Insya Allah, amin. Karena banyak orang yang pengen sekali untuk bisa menjalankan ibadah haji, tapi macam-macam. Ada yang memang nggak punya duit, ada yang duitnya ada tapi sakit, ada yang sehat uangnya ada punya halangan lain, dilalai ada saudaranya kecelakaan umpamanya. Nilai pas mau berangkat ada musibah, macam-macam orang itu. Karena haji ini
sering kita sebut dengan panggilan ya, panggilan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika panggilan ini sudah datang, kita harus selalu bersyukur. Banyak membaca tahmid. Haji ini wajib bagi yang sudah mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul bait, ya, bagi yang sudah mampu. Tapi ternyata banyak orang yang sudah mampu itu tidak terketuk hatinya untuk haji. Banyak orang yang rumahnya mewah, mobilnya banyak, tabungannya juga luar biasa, tapi hatinya nggak kerentak sama sekali. Sebaliknya ada yang nyicil sedikit, mulai nabung, daftar haji, nunggu sampai 20 tahun, akhirnya bisa berangkat haji. Alhamdulillah. Karena apa? Panggilan iman. Orang itu kalau sudah punya panggilan iman, apapun dilaksanakan. Jangankan haji, berinfak seluruh hartanya seperti pada masa Abu Bakar As-Siddiq, atau mengorbankan jiwa, hartanya, anaknya, semuanya seperti Palestina, rela. Kita alhamdulillah bisa nikmat di sini ya, bisa duduk manis di sini, bisa mendengarkan bersilaturahmi, talabul ilmi di sini. Sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di sana di Palestina, jangankan untuk minum, makan, rumah nggak punya, dihancurkan, dibinasakan. Ada satu orang yang kehilangan 60 keluarganya, itu pun dia sendiri sudah tak punya tangan, itu pun sudah tak punya kaki, orang tuanya sudah nggak ada. Luar biasa pembantaian di Palestina sana oleh Israel, naudzubillah. Tapi mereka diberi keteguhan keimanan, keislaman. Maka kita selayaknya lebih bisa untuk bersyukur kepada Allah atas kesempatan ini. Dulu saya di Mesir lama saya. Dari tahun 96. Baru pulang 2 tahun lalu. 26 tahun di Mesir. Kaji amban tahun ora. Mesir Saudi itu kisaran kalau naik pesawat 2 jam. Ya kalau haji ya kayak di sini, harus daftar dulu, harus apa dulu. Saya awal mula ke Saudi umroh tahun 99, naik kapal laut. Kita senang, alhamdulillah, insya Allah mau umroh sama teman-teman. Waktu itu saya masih kelas berapa ya? Kelas 2 SMA kalau salah itu, sama teman-teman. Karena saya SMP SMA di sana di Mesir. Kita persiapkan malam masak nasi, ayam goreng, aqua seperti ini tapi yang besar. Itu kita isi dengan sambal. Wah, karena dua hari perjalanan, 2 malam 3 hari. Jadi persiapan sambalnya 1 aqua full penuh sama roti. Wah, mau berangkat umroh. Karena buru-buru malam itu masak nasi, pagi musim panas waktu itu. Musim panas. Mesir itu kalau panas sekali. Ini sekarang juga lumayan panas, tapi kalau di sana lebih panas. Ya, ini kalau untuk saya sudah panas karena di Teratak itu selalu dingin. Ya, karena tinggi ya di kampung. Musim panas bulan September, nasi masih hangat. Pagi-pagi karena sudah mau buru-buru langsung kita bungkus. Padahal banyak itu, karena untuk persiapan 3 hari 1-2 malam. Masukkan ke rangsel, berangkat malam, habis maghrib kita berangkat. Ternyata nunggu kapalnya nggak berangkat. Kita naik kapal itu, kapal yang kalau bahasa Mesir itu sutuh, yang paling atap, yang atapnya langit, yang aslinya tidak dijual. Nah, itu yang kita berikan, itu yang murah. Jadi waktu itu tiket bolak-balik itu kalau uang Indonesia mungkin 700-an ribu lah. Nah, untuk perjalanan sampai Saudi. Anget gitu langsung, malam masih bisa makan,
pagi mau sarapan ternyata nasinya sudah busuk. Waduh, sih agak sedina sewengi, isi rong dina sewengi meneh nasinya udah busuk. Akhirnya dengan sedih kita buang ke laut itu, wah bismillah emang rezekinya ikan ya. Kita buang ke laut. Akhirnya 2 hari 1 malam itu makannya roti sama sambal. Nah, untung pada yang bakar itu roti sambal. Kalau roti kan awet, roti Mesir itu rotinya agak kering. Ya, nanti akan ketemu di Saudi sana, namanya tamis kalau orang Saudi. Orang Saudi rotinya besar, tebal begini. Tapi kalau Mesir agak kecil, bulat. Itu namanya ish kalau orang Mesir. Orang Saudi namanya tamis. Ah, itu awet. Itu 5-6 hari juga masih bisa dimakan. Ah, itu aja sama sambal. Di kapalnya agak kecil, ternyata ombaknya luar biasa, goyang-goyang, wah, mumet, mubeng, ah, luar biasa. Terus mubeng itu mau ke kamar mandi rasa mau duduk mau duduk sedikit wah goyang-goyang. Makin mumet itu pengalaman naik kapal itu. Sampai Saudi, teman saya itu biasanya karena habis dari kapal makan sambal kebanyakan pengen ke kamar mandi. Ternyata di Saudi itu nggak kayak di Indonesia, masjid-masjidnya dikunci kecuali saat azan. Nah, azan buka, selesai adzan kunci, bingung cari kamar mandi gimana ini, perutnya sakit kerakruk. Kebanyakan sambel. Akhirnya nunggu sholat, buka pintu masjid langsung lari ke kamar mandi, aman ya. Nah, kita mahasiswa itu dulu sampai Mekah Saudi umroh, habis umroh aneh kalau kita kerjanya cari zakat. Pulang itu berangkat hanya modal uang berapa ratus ribu, pulang itu bawa apa? Beli baju, beli celana, beli jam, beli sepatu, lengkap semuanya. Dapat dari mana? Dapat dari duit zakat. Mahasiswa itu. Sampai sekarang masih banyak juga yang seperti itu. Ya, itu pengalaman pertama tahun 99. Umroh. Tahun 2003, nah ini baru pertama saya haji itu. Saya awalnya nggak niat, teman saya ngajak, yuk haji yuk. Wah, saya nggak punya duit, duit saya nggak cukup loh haji. Saya punya duit kisaran 2 jutaan nggak salah, atau 1,5 juta itu. Udah nggak apa-apa, pinjem teman aja katanya. Wah, pinjem nanti nggak bisa balikin. Bismillah, insya Allah bisa balikin, nanti cari kerja di Saudi. Wah, cari kerja di Saudi katanya. Dari Mesir, kalau haji pada waktu itu masih tidak lewat travel dan regulasinya oleh pemerintah Mesir masih gampang. Jadi 5 juta itu bisa untuk ongkos haji, tambah 1 juta untuk uang saku, 6 juta cukup lah. Jadi modal 2 juta, pinjam ke kanan ke kiri dapat 4 juta, udahlah kita berangkat haji. Sampai Saudi nyari kerja, putar jadi ke saya itu habis umroh itu. Sahabat dompet, uang saya 1 juta, saya sisakan di tas 500 ribu, $50, saku $50. Baru 2 hari atau 3 hari wudhu, ternyata uang saya kecopetan. Waduh, agak rong dinos kecopetan nih. Padahal masih 2 bulan ini. Wah, perjalanan masih panjang. Akhirnya putar cari kerja. Wah, di Saudi itu sih. Alhamdulillah bisa jadi guide. Jadi guide, alhamdulillah pulang. Kalau dirupiahkan itu dapat berapa ya? 1000 berapa itu? $1.300 itu. Wah, lumayan, 15 juta. Dari guide modalnya berapa? Modal 6 juta. Wah, kalau orang mahasiswa itu dulu haji itu ngitung-ngitung kalkulasi. Haji sekian, nanti berangkat sekian, kira-kira bisa untung nggak? Wah, untung sekian, bisa menutup utang. Akhirnya pas pulang haji bisa beli tiket pulang liburan ke Indonesia untuk pertama kali sejak 96, pulang tahun 2003 dari haji. Alhamdulillah, boleh la junah alaikum, nggak apa-apa kalian itu antab tahu fadlam min rabbikum, untuk kerja sambil haji, dagangan sambil
haji. Boleh, Al-Quran membolehkan. Baru berangkat lagi 2008. Pengen lagi, padahal udah 2003 haji, pengen berangkat lagi, 2008 berangkat lagi. Ada Temus tenaga musiman. Tenaga musiman, saya daftar, alhamdulillah masuk. Nah, 2008 bisa berangkat lagi. Ya, di sana itu saya punya teman orang mahasiswa orang Indonesia tapi di Bangladesh. Sama-sama kerja sama kita. Dia bilang gini, saya sih haji lillahi ta'ala. Saya nggak penting duit lah, yang penting bisa haji, alhamdulillah. Apa yang terjadi menjelang selesai Temus tenaga musiman, pekerjaan kita hampir selesai, tinggal beberapa hari selesai, seluruh uang dia hilang. Jadi dia kerja itu habis semua. Akhirnya kita iuran berapa untuk membantu dia. Artinya apa? Kalau haji mulai sekarang nih, sudah mulai mau berangkat, hati-hati dengan lisan. Nanti mustajab. Hati-hati. Jangan aneh mikirin. Saya kalau haji nanti mau gini. Nanti terkabul beneran. Kalau buruk terkabul buruknya, kalau baik terkabul baiknya. Karena banyak kasus juga. Orang mau berangkat, bismillah, insya Allah saya sehat, saya haji, bismillah. Padahal waktu mau berangkat sakit-sakitan, giliran pas berangkat sehat sampai pulang. Ya, optimis, insya Allah saya siap berangkat haji, sehat. Tapi kalau udah mau berangkat, alah haji ya, sana paling panas itu, kira-kira saya mau kuat nggak ya? Jangan-jangan saya pingsan. Nanti pingsan beneran nanti, nggak kuat beneran nanti. Hati-hati. Maka husnudzan sama Allah. Mulai sekarang selalu husnudzan, berbaik sangka sama Allah. Kalau terdetik dalam hatinya hal-hal yang tidak baik, langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi yang baik-baik husnudzan terus, biar kita diberi kelancaran. Insya Allah saya lancar, insya Allah saya sehat, insya Allah saya bisa melaksanakan ibadah ini dengan baik. Yang baik-baiklah, insya Allah haji saya mabrur. Ya, insya Allah saya di lapangan rezekinya. Jadi yang baik-baik, insya Allah kabul. Karena ini agak unik memang haji ini, agak aneh itu. Mukjizat ya. Kalau kita suudzon ya jadi, kalau husnudzon ya jadi. Di sana banyak tempat-tempat mustajab, kesempatan untuk berdoa. Tapi doa yang paling dicintai Rasul adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Rasul itu kalau tawaf itu aja dibaca berulang-ulang. Karena itu doa yang mencakup semuanya. Di dunia baik, akhirat baik. Ada nggak yang lebih baik dari itu? Nggak ada. Dunia baik, semuanya alhamdulillah baik. Apanya? Sehat baik, bahagia baik, ngibadahnya enak baik, kaya raya baik, rezekinya banyak melimpah berkah baik, ya kan? Derajatnya naik, pangkatnya naik baik, dunianya baik, akhiratnya mau buswarga. Apa sing luwih apik sok kuwi, enggak ada yang lebih baik. Maka doa Rasul doanya putar-putar itu aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena biasanya jamaah haji itu dikasih doa banyak banget ya. Banyak banget dikalungkan tuh. Waktu ini baca ini, waktu ini baca ini, waktu ini. Kalau Rasul sih bacanya itu aja, Rabbana atina. Nanti nggak sempat biasanya sampai sana. Wis kira desek-desekan apa masuk nggak sempat. Dulu saya punya teman. Kalau kita haji itu kan dititipin doa, tolong ya nanti doain saya gini, doain saya setumpuk gini. Waktu tawaf, akhirnya doanya apa? Ya Allah, semua yang ada di tulisan ini kabulkan. Rampung dijamak. Pokoknya yang semua yang ditulis di kertas ini kabulkan ya Allah. Sentek. Timbang moto siji. Angel temen rame umum tawaf desak-desakan gitu. Maca ora sempat. Gusti Allah kan mau ngerti ya. Samiun alim. Kalau kita doa itu, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Sekiranya hambaku itu hendak berdoa kepadaku, maka aku sangat dekat. Dekat sekali. Apalagi di sana ketemu Ka'bah, lihat Ka'bah itu langsung masya Allah, langsung merinding.
langsung merinding lihat Ka'bah, langsung sujud syukur. Bisa melihat Ka'bah, bisa lihat Masjid Haram yang selama ini cuma lihat gambar. Lihat Ka'bah cuma gambar, lihat orang sa'i umrah cuma gambar. Bisa langsung menyaksikan ke sana. Oh, senang sekali, Masya Allah. Dan Anda, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah ke sana sekali, pengen lagi 2 kali, pengen lagi 3 kali, pengen lagi 4 kali, aneh. Padahal itu cuma batu yang ditumpuk-tumpuk. Ya. Jadi Ka'bah itu kan batu, semen tumpuk-tumpuk itu, tapi di situ luar biasa, ya, mengandung magnet yang luar biasa, Ka'bah. Nah, siapa yang bangun Ka'bah? Yang bangun Ka'bah sinten? Nah, ini jadi kalau yang masyhur di kita yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim. Ceritanya itu gini aslinya. Jadi dulu Nabi pertama kita adalah Nabi Adam. Nabi Adam dari surga turun ke bumi. Yang namanya Nabi, ya Nabi itu kan manusia pilihan yang mendapatkan wahyu oleh Allah, yang punya risalah, punya lahan dakwah. Itu Nabi kok dewi umat ini. Katanya suruh ceramah, suruh dakwah ke tauhid, umatnya mana? Umatnya Nabi Adam adalah putra putrinya sendiri. Dan Nabi Adam sudah punya syariat, sudah punya hukum yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Di antara syariatnya adalah syariat kurban. Di antara syariatnya adalah boleh nikah dengan sesama saudara. Loh, sesama saudara kok nikah? Nono liane. Mau nikah sama siapa? Nabi Adam anak kok. Liane kewane. Ya, maka boleh. Tapi setelah Nabi Adam, setelah manusia banyak nggak boleh nikah sama saudara haram. Nah, kalau Nabi Adam masih boleh. Itu di antara syariatnya Nabi Adam. Ada satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Apa itu? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatal mubarakah. Sesungguhnya al-bait. Al-bait itu maksudnya adalah Baitullah. Apa itu Baitullah? Ka'bah. Sesungguhnya rumah pertama atau Ka'bah ini ya, yang diletakkan di muka bumi ini adalah rumah yang terletak di Mekah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi, yang diletakkan untuk manusia, lalladzi bi Bakkatal mubarakah, yaitu rumah yang ada di Mekah yang tanahnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kali meletakkan atau membangun Ka'bah ini sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam. Setelah bangun Ka'bah, ada syariat tawaf, ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, katanya Nabi Ibrahim. Nah, ceritanya gini. Setelah Ka'bah jadi ibadah tawaf dan lain sebagainya, sampai anak turunnya Nabi Adam, datanglah Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah dengan kaumnya, di mana waktu itu sudah banyak orang yang menyimpang, sudah banyak orang yang menyembah berhala, tidak mau bertauhid menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaumnya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 50 tahun, dakwah 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 900 tahun, 950 tahun sejak beliau diangkat menjadi nabi. Dakwah 950 tahun, lama. Kalau kita sudah jadi tanah itu, karena umur kita paling berapa? 50, 60, 70. Udah 70 itu jalannya udah susah itu.
80 udah semboyangan, 90 udah pakai tekan, 100 tahun sudah tidur-tiduran. Nah, nggak kuat. Kalau masih bisa 100 tahun. Nah, ini tapi umur dulu panjang-panjang. Nabi Adam umurnya 2000 tahun. Walah umur 2000 tahun ki ngopo? Perasaan urip ning dunya 60 tahun kena udah bosen-bosen. Iya. Nah, Nabi Nuh juga panjang. Wong sejak diangkat jadi rasul aja 950 tahun. Maka dulu Nabi Nuh itu pernah lewat, ada ibu-ibu nangis. Maka Nabi Nuh nanya, "Ibu, kenapa kok nangis-nangis, Ibu?" "Anak saya." "Kenapa anak? Anak saya." "Iya, anaknya kenapa?" "Anak saya baru saja meninggal." "Umur berapa?" 400 tahun. 400 tahun. Kata Nabi Nuh apa? "Bu, ketahuilah Bu, nanti umat akhir zaman itu umurnya paling antara 60 sampai 70 tahun. Kaget si ibu ini, 60 tahun, 70 tahun, jopo nang donya. Aku hanya sedikit. Makanya syukuri Bu, bisa hidup, anaknya masih bisa hidup 400 tahun, syukuri. Nah, nanti akhir zaman umur manusia itu paling 60-70 tahun, ya kan? Iya benar. Nah, jadi umur kita itu sedikit. Tahu-tahu sudah 40, tahu-tahu sudah 50, tahu-tahu sudah 60, tahu-tahu malaikat Israel datang, gitu kan? Oratan bakal nuwun, teko ya teko. Jadi kalau malaikat Israel datang itu udah, plak. Ya. Maka harus persiapan. Banyak ibadah, banyak istighfar ya. Nabi Nuh ini dakwah sampai 950 tahun, yang beriman hanya 40. Sampai akhirnya Nabi Nuh itu berdoa, "Ya Allah, ya Allah, ini saya dakwah ke kaum saya selama 950 tahun, nggak ada yang beriman kecuali 40. Ya Allah, sudahlah ya Allah, ini andai kata lebih lama lagi, andai kata mereka ini punya anak keturunan, kafir semua mereka. Kafir semua dah, kayaknya sudah nggak ada yang akan beriman lagi. 100 tahun belum tentu ada satu pengikut. 100 tahun dakwah urung mesti ono satu pengikut. Wah, nek dhewe terus bosen-bosen 1-2 hari 3 hari ceramah ono pengikut wis bosen. Ngajak sholat nggak ada yang ngikutin, kita udah wegah kayak gitu. Nah, ini sampai 100 tahun belum tentu satu yang ngikutin. Luar biasa ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, adalah binasakan saja mereka, tenggelamin aja mereka semua. Nggak akan ada yang beriman lagi. Daripada mereka lahir punya anak-anaknya kafir semua, binasakan semua. Dikabulkan doanya oleh Allah. Ini doa yang paling dahsyat, itu doanya Nabi Nuh. Tidak ada nabi yang doanya seperti doa Nabi Nuh. Minta dibinasakan semua. Akhirnya hujan lebat, yang dari bawah juga mata air luar biasa, banjir bandang luar biasa, semua tenggelam kecuali yang ikut Nabi Nuh hanya 40 orang. Banjir bandang besar luar biasa. Maka Ka'bah yang ada di Mekah hancur kena banjir. Karena sudah hancur, sudah tidak ketahuan Ka'bah ada di mana. Ah, ini tenggelam terus, ketutupan tanah, ketutupan pasir. Sampai datang Nabi Ibrahim. Di mana waktu itu Nabi Ibrahim punya istri berapa? 2 ya. Siti Sarah dan Siti Hajar. Istilah Siti itu sebenarnya tambahan orang Indonesia. Orang Indonesia kan kalau perempuan namanya Siti. Siti itu bahasa Arab. Sitat. Kalau orang Mesir bilangnya Siti juga. Orang Mesir kalau ibu-ibu itu Siti bilangnya. Sayyidah, dari kata-kata Sayyidah. Suatu hari Nabi Ibrahim ini hijrah dari Baghdad ke Mesir. Sampai Mesir, belum punya putra juga. Jadi punya istri yang pertama namanya Sarah, belum punya putra. Sampai kemudian
diizinkan untuk menikah lagi, siapa tahu dari istri yang kedua nanti bisa punya putra. Akhirnya di Mesir menikahlah dengan Ibu Hajar. Setelah menikah dengan Ibu Hajar, ternyata dari Ibu Hajar ini mengandung, kemudian punya putra. Lah menurut cerita-cerita Israiliyat, cerita Israiliyat itu cerita dari Taurat ataupun dari Injil. Kalau bertentangan dengan Al-Quran harus ditolak, kalau sama persis dengan Al-Quran harus diterima, kalau dianggap tidak bertentangan dengan Al-Quran tapi tidak ada keterangan dari Al-Quran ataupun hadis, maka kita diam. Artinya nggak usah membenarkan atau menyalahkan. Konon menurut cerita Taurat, ketika Ibu Hajar ini punya putra, Sarahnya cemburu. Sarahnya cemburu. Akhirnya Nabi Ibrahim supaya menjaga perasaan Sarah ini, ibunda Sarah, maka dibawa Siti Hajar ke Mekah. Tetapi kalau Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Ibrahim ke Mekah ini bersama Hajar merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu perintah, memang disuruh ke sana oleh Allah, suruh ke Mekah. Sampai Mekah, waktu itu pasti lembah fi watin ghairi di zar'in fi baitikal muharram, di sebuah lembah yang tak ada tanaman apapun. Kalau sekarang sudah ada tanaman, karena ambil air sedot siramin, dulu susah. Di sana tiba-tiba saja Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, masih kecil, Nabi Ismail itu masih mimi, masih kecil. Tiba-tiba Nabi Ibrahim mengatakan kepada Hajar, tunggu di sini. Terus Nabi Ibrahim pergi aja. Hajar bingung, suruh nunggu di sini kok ditinggal. Padahal nggak ada apapun di situ, nggak ada tanaman, nggak ada air, nggak ada apa-apa. Ditinggal sendiri. Nabi Ibrahim langsung jalan. Maka dia teriak, wahai Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan kami? Nggak jawab Nabi Ibrahim, jalan aja. Wahai suamiku, kenapa tinggalkan kami? Katanya. Jalan aja Nabi Ibrahim. Deg-degan. Kenapa ya saya kok ditinggal? Apa salah saya? Katanya. Apa salah anak saya? Kenapa ditinggal di sini? Dalam kondisi dia deg-degan, takut itu, dia nanya lagi kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim udah jalan. Ya Ibrahim, wahai suamiku, Allah amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan engkau wahai suamiku supaya meninggalkan saya di sini? Baru Nabi Ibrahim menjawab, benar, Allah yang memerintahkan saya. Baru tenang Ibunda Hajar. Jika Allah yang memerintahkan, niscaya Allah takkan pernah meninggalkan saya. Maka Nabi Ibrahim pun sedih sekali meninggalkan Hajar, sedih sekali. Nabi masih kecil, masih mimi. Tempat nggak ada rumah, panas, padang pasir, nggak ada air, nggak ada pohon, nggak ada makanan. Gimana logika kita? Wah kayak gini, 1, 2, 3, 4, seminggu, 2 minggu, 20 hari, sebulan meninggal ini. Kepanasan di tengah-tengah padang pasir ini tuh. Tapi dengan kekuatan iman yang luar biasa, Siti Hajar mengatakan apa? Kalau Allah yang memerintahkan, pasti nggak akan pernah meninggalkan kita. Dengan keimanan yang luar biasa, maka dia melepas suaminya dengan penuh ketenangan, dan suaminya pun bisa meninggalkan istrinya meskipun sedih tapi tenang. Kenapa? Karena ternyata istrinya mau ditinggal dengan rela, ikhlas, karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih Nabi Ibrahim pulang kemana? Ke Mesir. Di Mesir kembali bersama Siti Sarah. Nabi Ismail bersama ibunya bingung. Ini gimana? Di sini nggak ada makan,
panas, keringat bercucuran, haus, pengen minum, nggak ada minum. Anaknya mau mimi, susunya nggak keluar, air susunya nggak keluar. Kenapa? Karena ibunya sendiri nggak makan, nggak minum, bingung, lemes, padang pasir. Akhirnya lihat kayaknya di sana ada air deh. Anaknya nangis, Ismail nangis kehausan. Seorang ibu lihat anaknya nangis gimana, sedihnya minta ampun. Pakai kalau kita cari ya, kainnya taruh di tanah, Nabi Ismail ditaruh di situ. Kenapa? Karena sini sana mau lari-lari mau cari air dulu. Tak tinggal dulu sini. Lihat dari sana, kok kayaknya ada air. Lari dia ke sana. Dari sofa ke Bukit Marwah, oh ternyata nggak ada air. Sana ke, kayaknya di sana deh. Di sofa kayaknya ada air. Lari lagi ke sofa, nggak ada. Lihat lagi, kayaknya di Marwah ada air deh. Turun lagi ke Bukit, jadi putar-putar dari sofa Marwah, sofa Marwah, sofa Marwah sampai 7 kali. Itulah yang kemudian kita sebut dengan sa'i. Nggak ada air. Sementara babynya, anak kecilnya nangis, nangis terus. Ibunya sudah sedih, sudah ikut nangis juga, merebus mili juga. Gimana anak saya? Tapi dia punya keyakinan Allah tidak akan pernah meninggalkan saya. Tiba-tiba kakinya Ismail yang nginjak-nginjak anak kecil, kok nangis kan kakinya suka madal-madal, keluar mata air dari situ. Maka kemudian Hajar mengatakan, zam itu kalau nggak cerita tuh air, jangan ngalir, udah kamu sini, jangan ngalir kemana-mana. Dikasih dipendet, dikasih kayak apa namanya, tanggul kecil lah, biar airnya itu tetap di situ. Dari situlah kemudian minum air Zam-Zam, minum 1 hari, 2 hari. Di sana, di Yaman sana, di Yaman belum lama. Jadi ketika Nabi Ibrahim berangkat ke Makkah itu, di Yaman sana itu ada sungai besar. Sungainya dibendung, ya dibendung, sehingga tanah Yaman sangat subur. Kenapa? Karena ada sumber air dari bendungan itu, dibuat irigasi kemana-mana. Subur sekali, makmur sekali. Suatu kali hujan besar di Yaman. Karena hujannya sangat besar, banjir bandang. Banjir yang sangat besar, bendungannya nggak kuat nahan. Akhirnya bendungannya jebol. Akhirnya banjir luar biasa, banyak sekali tanah pertanian yang hancur, yang binasa, ternak-ternak banyak mati, orang-orang juga banyak meninggal. Setelah banjir selesai, orang pada bingung, ini kita gimana sekarang ini? Tanah kita sudah kena banjir semua, pertanian kita. Kalau kita mau buat bendungan butuh waktu lagi. Kalau kecuali yang dekat sungai, atau yang jauh-jauh sungai yang dulu saluran irigasi, kalau bendungannya banjir kan nggak kena irigasi lagi, ya kering lagi kan, nggak bisa nanam. Akhirnya orang Yaman ini macam-macam, ada ya Bismillah kita tetap tinggal di sinilah, apapun yang terjadi kan gitu. Ada yang dah kita hijrah. Akhirnya satu kelompok banyak itu hijrah. Cari apa? Cari tempat yang ada air. Jalan dari Yaman ini sampailah di Mekah. Di Mekah mereka itu kalau ciri-ciri di padang pasir ada air, kalau ada burung. Kalau ada burung, nah, pasti ada air. Di perjalanan kok, di sana kok ada burung banyak. Ini kemungkinan besar ada air di sini nih. Kita ke sana. Satu kelompok ini akhirnya sampai ke sana, ternyata benar ada air, tapi di situ ada ibu-ibu bersama anaknya di samping air. Tradisi orang Arab, orang yang menemukan mata air itu, berarti mata air itu milik dia. Berarti mata air milik siapa? Milik Ibunda Hajar. Dia heran kok, di padang pasir kayak gini, ada ibu-ibu dengan membawa anak kecil di samping sungai. Aneh juga ini, aneh juga ini.
Tapi orang Yaman sopan-sopan, baik-baik ya. Orang Yaman itu suka menolong kepada kebaikan. Sampai sekarang yang nolong Palestina, ya Yaman. Yang berani perang melawan Yahudi, ya Yaman ya. Turun kemudian berbicara dengan Ibunda Hajar. Wahai Ibunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibunda, mohon maaf, perkenalkan kami ini kafilah dari Yaman. Kami di Yaman kena musibah. Banjir bandang besar-besaran akhirnya menghancurkan tanah-tanah kami, menghancurkan ternak kami, menghancurkan tanaman kami, hasil pertanian kami. Akhirnya kami berhijrah. Akhirnya kami tiba di tempat ini. Wahai Ibunda, mohon izin sekiranya diperkenankan, kami hendak minta air ini, maksudnya air Zam-Zam. Nanti soal penghidupan ibu beserta anaknya kami yang nanggung. Tuh, orang yang tawakal kayak gitu. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kita itu kalau tawakalnya tinggi, Allah yang menjamin. Jadi Allah itu gampang ngasih rezeki. Kun fayakun. Kalau berkehendak jadi. Karena Allah itu kalau ngasih rezeki kadang-kadang min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Syaratnya tawakal, usaha. Dah, itu aja. Yang penting usaha. Loh, Ibu Hajar usaha, lari ke sana kemari. Jadi Allah tidak langsung mengatakan, wahai Ibu Hajar, tenang aja, duduk, nanti saya turunkan makanan dari langit, minuman dari langit. Enggak. Padahal Hajar punya anak kecil. Nabi Ismail masih kecil, masih baby, masih mimi. Itu diperintahkan Hajar untuk lari ke sana kemari, larak, putar-putar. Usaha dulu. Setelah usaha, Allah kasih Zam-Zam. Butuh makan, Allah kasih, ternyata ada di sana ada musibah, ada kelompok orang-orang Arab di Yaman datang ke situ mau menjamin makanannya. Akhirnya orang Yaman ini namanya suku apa namanya? Suku Arab. Jadi suku Arab asli itu di Yaman. Nabi Ismail itu bukan orang Arab. Jurhum ya, Arab Jurhum namanya. Jadi Nabi Ismail bukan orang Arab. Nabi Ismail itu ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang Irak. Irak ini suku Babilonia, bukan orang Arab, tidak ngomong bahasa Arab. Yang ngomong bahasa Arab itu Yaman. Jadi Nabi Ismail ini bersama ibunya kemudian hidup di situ sampai besar. Maka kemudian Nabi Ismail menikah dengan orang suku Jurhum yang orang Arab tadi. Maka keturunan Nabi Ismail ini namanya Arabnya Musta'rab, orang non Arab yang terarabkan karena menikah sama orang Arab. Jadi Nabi Ismail bukan orang Arab, tapi keturunannya sampai Nabi Muhammad jadinya orang Arab karena hidup di lingkungan orang Arab dan menikah dengan orang Arab. Sampai ketika Nabi Ismail sudah agak besar, ya, Nabi Ibrahim kangen, sudah lama ditinggal, pengen lihat anaknya bagaimana. Berangkatlah dari Mesir ke Mekah. Berangkat jauh dari Mesir Mekah, saya aja naik kapal laut 3 hari 2 malam. Dari kapalnya, belum di perjalanannya dari Jeddah sampai ke Mekahnya, masih jauh lagi. Ya, naik pesawat 2 jam, jauh. Nabi Ibrahim naik unta, sebulan lebih itu. Dari Mesir ke Mekah, kangen sama putranya Ismail. Sekarang udah besar Ismail, mungkin sudah 6-7 tahun lah, gitu. Dulu sangat rindu pengen punya putra, sekarang Allah berikan putra, pengen lihat. Sampai ke Mekah, ketemu dengan Hajar, ketemu dengan Nabi Ismail, Masya Allah, kangennya, rindunya, bertahun-tahun gak ketemu, sekarang dipertemukan. Tiap hari main, diajak jalan-jalan, ya. Namanya juga orang tua kangen sama putranya. Lagi kangen-kangennya seperti itu, malamnya tidur mimpi, suruh nyembelih Nabi Ismail. Maka ketika bangun, paling mimpi. Padahal mimpinya Nabi itu pasti benar, pasti itu wahyu. Tapi kenapa kok Nabi Ibrahim mengatakan paling mimpi? Karena masih ragu-ragu. Oh enggak, iya kan gitu, masa ya.
Masih kangen nih, masih rindu, nggak mungkin. Besok tidur malam mimpi lagi suruh nyembelih Nabi Ismail. Masa iya ya? Nabi Ismail dilihatin, lucu, main bareng. Lama nggak ketemu, sekarang baru ketemu. Udah besar, udah umurnya 7 tahun, 6 tahun lagi lucu-lucunya. Malamnya mimpi lagi yang ketiga kali. Mimpi lagi, ternyata suruh menyembelih Nabi Ismail. Berarti ini wahyu, ini pasti benar. Maka kemudian Nabi Ibrahim memberikan pakaian yang baik kepada Nabi Ismail, kemudian minta izin kepada istrinya untuk jalan-jalan. Untuk jalan-jalan. Sampai di tengah jalan, setan tahu. Setan itu kalau ada orang yang ingin berbuat baik, gatel. Nggak senang banget. Ini waktu tinggal 5 menit ini. Ya. Ya. Jadi Nabi Ismail ini akhirnya diganggu oleh iblis. Iblis itu nggak suka sekali kalau ada orang berbuat baik. Akhirnya iblis itu datang. Wahai Ismail, membisikkan. Kamu itu tahu nggak? Kamu diajak jalan-jalan itu. Kamu tuh mau dibunuh kamu tuh sama bapakmu. Mau disembelih ya buat. Iblis. Iblis tahu dari mana? Dulu sebelum Nabi Muhammad datang, yang namanya iblis itu masih sering nguping ke langit. Jadi kalau Allah ngasih wahyu kepada melalui malaikat Jibril, kemudian akan diberikan kepada para nabi, itu nguping. Ada berita ini. Tahu jadinya. Makanya jangan kaget zaman Fir'aun ketika akan datang Nabi Musa, ahli nujum tahu akan ada seorang anak yang lahir dari Bani Israel yang nanti kelak akan membunuh, menghancurkan, membinasakan Fir'aun. Tahu dari mana? Dari iblis, dari setan yang membisikkan. Nah, itu. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad datang itu iblis itu sering langit nguping. Dari nguping jadi tahu. Nah, kalau dia dengan ahli nujum, dengan tukang sihir, dengan tukang santet, dengan dukun itu sudah kerjasama. Jadi nanti dia akan ngasih tahu ke tukang santet, tukang sihir. Itu dulu sebelum Nabi Muhammad. Setelah zaman Nabi Muhammad, siapapun jin iblis yang hendak nguping langsung dilempar pakai meteor oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa lagi nguping. Sampai sekarang, sama hari kiamat, iblis jin yang akan bisa nguping wahyu Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril. Di nguping dia tahu bahwasanya Allah itu perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Maka dia ganggu Ismail. Jangan mau kamu tuh diajak jalan-jalan. Akhirnya Nabi Ismail, ngapain kamu iblis nih? Ambil kerikil, lempar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganggu Nabi Ibrahim, lempar lagi sama Nabi Ibrahim 7 kali. Nggak mempan, pulang. Ganggu ibunya. Biasanya kalau ibu itu kan lebih lembut. Ya, lebih lembut. Apalagi sang putra mau disembelih, mau dibunuh. Pasti nggak mau. Ibunda Hajar, tahu nggak Nabi Ibrahim ngajak jalan-jalan Nabi Ismail? Tahu nggak kenapa Ismail dikasih pakaian yang bagus? Itu mau dibunuh tuh anakmu tuh. Mau disembelih itu. Orang yang beriman, apa kamu iblis? Ambil kerikil, lempar 7 kali. Ini yang kemudian disebut dengan lempar jumroh. Nanti kalau bapak ibu nanti ke sana, ngelempar jumroh pakai kerikil, bukan batu. Karena dia ada aja di sana tuh, ada yang pakai sepatu, ada yang pakai sendal. Wah, bismillah, wah, buar. Pokoknya kayak ngelempar iblis. Bayangan ini ngelempar iblis bener pakai sepatu. Rasa pakai batu, pakai apa? Sepatu, pakai sendal, pakai kerikil. Kerikil yang jangan batu gede, kasihan nanti kalau lemparannya dari jauh, yang di depan kena kepala cetok atau bonyok itu kan sakit. Nah, kalau zaman sekarang udah enak, kita ngelemparnya kayak ngelempar dinding, Dulu saya tahun 99 masih bulat. Jadi ngelempar dari sini bisa, dari sana bisa. Itu pas kita itu keluar dari pelemparan jumrah itu yang bahaya, karena orang-orang Turki gede-gede
Kita sekali masuk, belakang orang Turki, rombongan Turki datang, nggak bisa keluar, jatuh, kepleset, terinjak-injak. Pernah terjadi seperti itu. Maka dulu banyak yang meninggal. Dulu. Nah, sekarang enggak. Jadi kita jalan aja, nanti tempat keluarnya beda. Jadi kemungkinan untuk kecelakaan itu sekarang sudah sangat kecil. Jadi aman sekali sekarang. Kalau dulu luar biasa itu. Kemudian yang terowongan Mina juga sekarang satu jalur, jadi udah kepenak sekali. Jalur ke sana sendiri, balik sendiri. Maka kemungkinan terjadi tabrakan dan sebagainya sekarang udah makin kecil. Apalagi yang tempat jumrah itu sekarang berapa lantai? Karena orangnya kan banyak. Nah, sekarang berapa lantai gitu. Jadi bisa lihat lantai 1, lantai 2, lantai 3. Dulu saya heran, ini orang seandonyo ngelempar jumrah kok nggak penuh-penuh ya. Ini batunya kemana ya? Jangan-jangan batunya langsung masuk surga. Ternyata di bawah itu ada mobil, truk. Ada truk sudah antri, plung masuk truk, jalan. Nanti mobil lagi datang lagi, plung masuk truk, jalan. Dikiranya masuk surga, batunya kan numpuk apa nggak penuh jadi gunung gitu. Ternyata dibuangin sama Saudi. Ini itu. Setelah sampai sana, sampai sebuah tempat, maka baru Nabi Ibrahim jujur, wahai Ismail, sesungguhnya saya ini diperintahkan oleh Allah. Ini tak singkat sajalah biar udah tinggal sedikit. Diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Maka Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahku, sekiranya ini perintah Allah, laksanakanlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau wahai ayah akan menemukan saya, mendapati saya sebagai hamba-Mu, hamba Allah yang bersabar. Dia dengan penuh keimanan, kesabaran, ketakwaan dilaksanakan perintah Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Ternyata oleh malaikat Jibril, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengambil domba dari surga menggantikan Nabi Ismail. Maka yang Bismillah ada Nabi Ismail. Maka pada tanggal 10 Dzulhijjah seluruh umat Islam melakukan ibadah kurban. Ya, pada kurban. Waktu itu Ka'bahnya masih nggak ada. Ka'bahnya kan runtuh pada masa Nabi Nuh, ya kan? Nggak ada lagi Ka'bah. Maka pada waktu itu kemudian wa'id yarfa'ul Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismail. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk ke Mekah mencari di mana dulu Ka'bah dibangun. Kan dari ayat pertama, inna awwala baitin wudi'a linnas. Wudi'a itu diletakkan, di pondasi pertama itu ada di Mekah. Tapi hancur. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim untuk ke Mekah mencari pondasi Ka'bah itu ada di mana. Dicarilah oleh Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Di mana ya Pak? Dulu Ka'bah itu ada di mana ya? Kan sudah kena pasir, ada apa ya, ada tertumpuk-tumpuk. Akhirnya ketemu. Pas ketemu, maka Allah perintahkan bukan untuk membangun pondasi, enggak, tapi mengangkat atau meninggikan. Maka ayat Quran ini sangat detail. Wa idyarfa'u, mengangkat. Jadi karena pondasinya sudah diletakkan oleh Nabi Adam, Ka'bah pernah dibangun pada masa Nabi Adam, tetapi ternyata ada musibah besar sehingga runtuh. Maka kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan putranya untuk mengangkat kembali, bangun kembali. Dibangun, tinggikan, cari batu, kumpulkan batu, semen, naikkan, ya kan? Setiap bangun melihat ke belakang. Nabi Ibrahim selalu lihat belakang. Oh, kurang tinggi dikit, tinggi lagi. Oh, kayaknya nggak lurus. Wah, naikin, lurusin sampai lurus. Maka tempat berpijaknya atau petilasan ya kalau bahasa kita ya, tempat pijakannya Nabi Ibrahim inilah yang kemudian disebut dengan istilah Maqam Ibrahim. Nah, sunnah nanti sholat di belakang itu, sholat 2 rakaat sunnah. Tapi kadang penuh banget. Kalau penuh terserah di mana saja, yang penting belakang itu, belakang Maqam. Meskipun jauh, bismillah saya mau sholat, niat sholat sunnah 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim, meskipun nggak pas di situ, dapat pahalanya sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Kenapa? Karena biasanya penuh, sesek.
sok-sokan, sedapatnya saja. Insya Allah dapat pahalanya. Nanti petilasannya Nabi Ibrahim. Sampai setelah jadi, itu ternyata pas dilihat-lihat, loh, ini pojok ini masih bolong ini, masih kurang satu batu. Maka kemudian Nabi Ibrahim berkata, wahai Ismail, coba cari batu yang pas itu untuk nutup di lubang yang tengah itu, yang pojok itu. Cari dari batu, masukin nggak pas, masukin nggak pas, putar, nggak pas terus ya batu. Maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengambil batu dari surga, ambil, ditaruh di situ di dekat Ka'bah. Habis lihat, itu ada batu, tapi batunya warnanya putih, putih bagus sekali, batu kok putih bagus sekali katanya. Wah, pakai ini aja lah katanya. Ambillah batu putih itu, masukkan ke lubang pas. Jadi dulu ini menurut cerita, awalnya ini batunya itu putih, tapi karena dosa manusia mencium hajar batu itu akhirnya jadi hitam, yang oleh zaman sekarang kita sebut dengan istilah hajar aswad. Udah jadi nih, Ka'bahnya udah jadi. Ini udah jadi nih, gimana nih sekarang nih? Kita apakan kan, bingung kan? Kita mau ibadah yang ajaknya gimana? Maka Allah perintahkan kepada Nabi Wa'adzin binnasi ya'tuka rijal. Udah kamu tugasmu wahai Ibrahim, udah kamu azan aja lah, azan dah. Azanlah Nabi Ibrahim, tiba-tiba azannya, suaranya Nabi Ibrahim itu terdengar di mana-mana. Dan membuat seluruh orang itu rindu untuk mendatangi Ka'bah. Kangen. Maka setiap umat Islam itu pasti kangen. Mau Anda sudah haji sekali, 2 kali, 9 kali, 10 kali, pasti pengen ke sana. Padahal cuma batu tok loh. Allah letakkan magnet kerinduan untuk ke sana. Iya. Dan itu ibadah luar biasa, berlipat-lipat, karena sholat di Masjid Haram itu nilainya seperti 100.000 sholat di Masjid Al-Furqan. Maka kesempatan sana itu jangan digunakan kesempatan untuk belanja lagi, Mas. Mumpung di Saudi belanja banyak-banyak, giliran mau pulang over, wah, suruh ninggal, bingung. Harus ingat ini kopernya cuma 2 maksimal. Saya kalau belanja yang penting-penting sajalah gitu. Tapi gunakan untuk ibadah, kesempatan, karena perbedaannya banyak. 100.000 kali lipat. Sementara kalau Masjid Nabawi 1000. Sholat sana 2 rakaat sama dengan sholat di Masjid Al-Furqan 1000 rakaat. Kalau di Masjid Aqsa 500 bandingannya. Maka Rasul mengatakan la tasudri hala illa thalathati masajid masjidi hadza wal masjidil haram wal masjidil aqsa. Kalian itu nggak usah berlelah-lelah nabung banyak-banyak hanya untuk ziarah kemana. Cukup kalau memang ingin berlelah, pengen nabung, ingin bercapek-capek, silahkan ziarahi Masjid Al-Nabawi, Masjid Haram ataupun Masjid Aqsa. Perintah Rasul begitu. Kalau hendak bercapek-capek untuk ziarah, maka ziarahlah ke Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Sayangnya Masjid Aqsa masih di bawah penjajahan Israel. Saya pernah ke sana tahun 2011, Masjid Aqsa 2011 ya. Itu juga habis sholat Jumat, saya pas sholat Jumat itu habis sholat Jumat demo luar biasa. Wah, takut juga kita. Wah, demo luar biasa menentang Israel. Di sana itu kalau habis sholat Jumat, di Palestina itu orang sholat, apalagi di luar Masjid Aqsa, pakai sepatu itu biasa. Jadi kita lihat pemuda-pemuda sholat itu pakai sepatu. Nah, jadi kalau demo kan sudah pakai sepatu, tinggal lari aja kan. Siap, boleh, sah, ya. Pakai kaos kaki, sholat pakai kaos kaki, sah. Pakai sepatu, sah, ya. Nanti ada hukumnya dalam fikih. Termasuk wudhu, pakai sepatu itu ada hukumnya. Namanya mashul khuffain atau membasuh sepatu. Nah, kapan-kapan kalau kita ngaji lagi ada kesempatan, insya Allah. Maka kemudian batu ini menjadi hajar aswad, yang kemudian diperintahkan oleh Allah kita untuk mencium hajar aswad ketika datang ke sana, ketika hendak tawaf. Lah, ketika tawaf ini, ketika masuk ke Masjid Haram ini tidak ada namanya sholat tahiyatul masjid, nggak ada.
sholat tahiyatul masjidnya di Masjid Haram adalah dengan tawaf. Maka tawaf harus wudu, nggak boleh batal. Kalau batal harus wudu, karena dia itu sholat, tapi sholatnya boleh ngobrol. Sambil ngobrol, akan ketemu nanti orang sana sambil tawaf itu sambil cerita ketawa sambil tawaf sah. Ya sah nih sayang, sahnya sih sah. Tawaf itu gunakan kesempatan untuk doa, malah untuk ngobrol ya. Tapi akan ketemu di sana, aneh-aneh sana itu nanti. Ya. Ka'bah ini mulia, mulia sekali dan oleh orang Arab dimuliakan. Waduh, sisa 3 menit. Sampai apa? Orang Arab jahiliyah. Nah, dulu itu orang Arab itu ketika zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ini menyembah Allah. Menyembah Allah, nggak ada yang menyembah berhala. Sampai datang orang yang bernama Huyai. Si Huyai ini dia termasuk pembesar Quraisy, orang kaya, bangsawan. Suatu kali dia ke Syam. Sampai di Syam, pas hendak pulang dari Syam itu Suriah kalau sekarang ya. Nah, dia pedagang. Orang Arab ini memang pedagang dulu. Karena di sana kalau mau tanam-tanam susah, makanya kerjanya dagang mereka. Dan banyak orang kaya raya karena dagang, termasuk Abu Sufyan, Abu Jahal, di kaya raya karena pedagang. Melihat orang pada jualan berhala dan melihat orang menyembah berhala, maka Huyai ini bertanya, wahai siapa penjual ini kok pada menyembah berhala, para jual berhala ini ceritanya apa, bagaimana? Tanya. Dijawab, ini berhala. Kami kalau minta sesuatu kepada Allah melalui perantara berhala ini, maka Allah akan kabulkan. Maka liuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi mereka menyembah berhala ini konon dengan perantara berhala ini hajat-hajat mereka akan dikabulkan. Nah, kalau zaman kita dulu mungkin orang pakai sesajen, pakai kemenyan, pakai apa? Ini nggak boleh ya, haram. Ya. Menyembah minta itu langsung berallah langsung kepada Allah. Akhirnya dia pulanglah bawa berhala, dia beli di situ, taruh di sisi Ka'bah. Akhirnya banyak yang ikut sehingga Ka'bah itu dikelilingi oleh berhala. Pada masa Rasul sampai jumlahnya ada 350 lebih berhala dan dihancurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, waktu udah habis. Kalau ceritanya seorang jam rampung ya. Yang penting sedikit tahu lah ya sejarah haji, sejarah Ka'bah. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kita memohon kepada Allah supaya diberi kelancaran di dalam ibadah kita, di dalam haji kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تصبر ومن دعاء يستجاب لها ربنا لا تجعلنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك السلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجينا من النار والعفو عند الحساب اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجرنا من النار اللهم انك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل حجهم
Allahumma jal hajjahum hajjan mabruran wa sa'yuhum sa'yan mashkuran wa dhanbuhum dhanban maghfuran. Allahumma ighfir lahum, Allahumma anzil alaihimus sakinata war rahmah wal maghfirah, Allahumma irfa' darajatahum fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka lahum salimin hina dhahaba mu'audatin min Makkahil Mukarramah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah agar mereka yang hendak melaksanakan ibadah haji pada tahun ini ya Allah diberi kelancaran, diberi keberkahan, diberi kesehatan, diberi kemudahan ya Allah. Ya Allah, mereka yang hendak berangkat haji saat ini ya Allah diberikan kelancaran sampai ke Mekah ya Allah, dikabulkan semua hajat-hajat mereka ya Allah, ditetapkan keimanan keislaman mereka ya Allah. Engkau angkat derajat mereka ya Allah, dunia mereka ya Allah, akhirat mereka ya Allah, senantiasa Engkau jaga mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, seketika mereka pulang dari tanah suci, mereka bisa pulang dengan sehat walafiat, bisa bertemu dengan keluarganya dengan sehat walafiat ya Allah. Jadikan haji mereka haji yang mabrur ya Allah, haji yang membawa mereka ya Allah untuk membersihkan dosa-dosa mereka ya Allah, yang akan menyelamatkan mereka dari fitnah kubur, yang akan menyelamatkan mereka dari fitnah api neraka, yang akan memperingan mereka di dalam mizanmu ya Allah, di dalam hisabmu ya Allah, di dalam siratmu ya Allah. Jadikan haji mereka ini sebagai amal soleh untuk mereka, untuk keluarga mereka, untuk saudara-saudara mereka, untuk anak-anak mereka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, bangunkan untuk mereka istana Makkah di surga ya Allah, berkahi rezeki mereka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami semua yang duduk di sini ya Allah bersimpuh kepadamu, kami yang belum diberi kesempatan untuk berhaji, mudahkan kami untuk bisa mengunjungi berziarah ke Makkahul Mukarramah, ke Baitullah, untuk berhaji Allah. Beri kesempatan kepada kami untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahkan rezeki kami ya Allah, beri keberkahan rezeki kami ya Allah. Sekiranya rezeki kami masih di langit, turunkan ya Allah. Sekiranya rezeki kami masih jauh, dekatkan ya Allah. Sekiranya rezeki kami masih di bawah bumi, keluarkan ya Allah. Rezeki yang berkah, yang halal ya Allah, sehingga kami bisa ke Makkah, ke Madinah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudahkan semua urusan kami ya Allah, mudahkan kelak ketika kami menghadapmu ya Allah. Akhiri hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah, dengan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena Rasulmu ya Allah, Nabimu ya Allah mengatakan, sesiapa yang akhir hayat kamu mengucapkan la ilaha illallah, niscaya ia akan dimasukkan ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tetapkan hati kami di akhirat kami ya Allah. Ketika kami menghadapmu ya Allah, mudahkan hisab kami ya Allah, mudahkan lisan kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudahkan jalan kami ya Allah, selalu berjalan sesuai dengan ridhamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.